Kalian tahu nggak, fams? Di desa Melikan Bayat, Klaten, ternyata ada sentra kerajinan gerabah yang sudah mendunia. Namanya Gerabah Bayat. Untuk kualitas jangan diragukan lagi. Oke punya. Hihihi. Dari dulu warga di sini emang berprofesi sebagai pembuat gerabah. Hampir 90% warganya menggantungkan hidupnya dari membuat gerabah secara tradisional, fams. Dalam pembuatan gerabah, tanah liat harus diinjak-injak dulu agar teksturnya lentur. Ciri tanah yang lentur bisa dilihat dari teksturnya yang nggak mudah putus. Tandanya tanah sudah siap untuk diolah menjadi gerabah. Potong sedikit tanah menggunakan benang supaya rata. Padatkan tanah lalu taruh ke atas pelarik. Kira-kira gerabah siapa ya yang paling bagus? Ayo, semangat! Tinggal bentuk sesuai keinginan, fams. Tekan tanah dengan kedua tangan sambil diputar pelariknya menggunakan kaki seperti ini. Terlihat mudah sih, tapi kalau belum terbiasa, dijamin badan bisa langsung pegel-pegel. Hihihi. Oh iya, fams, sampai lupa nih. Berbeda dengan daerah lain, pelarik atau alat putar gerabah di sini bentuknya miring. Kira-kira kenapa ya? Ternyata karena dulu kebanyakan pengrajin di desa Melikan Bayat adalah perempuan. Pakaian yang selalu mereka pakai saat beraktivitas adalah kain jarik lengkap dengan kebaya. Agar terlihat sopan, pelariknya sengaja dibuat miring. Jadi, kaki para pengrajin bisa menyamping seperti ini, fams. Kaki kiri bertugas untuk menggerakkan pelarik, sedangkan kaki kanan bertugas untuk menahan beban tubuh supaya seimbang. Menurut sejarahnya, desa wisata Melikan memang terkenal dengan kerajinan gerabah. Tapi sayang, kini jumlah pengrajinnya sudah semakin berkurang. Penyebabnya, anak muda di desa ini lebih memilih profesi lain dibandingkan menjadi pengrajin gerabah. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat membuat wisata edukasi gerabah yang dibuka setiap hari. Jadi, siapa saja yang mau belajar membuat gerabah, bisa langsung datang ke sini. Kebanyakan yang datang sih anak-anak sekolah dari luar daerah Klaten. Tuh, lihat, seru banget kan? Belajar sambil bermain emang paling pas buat anak-anak seumuran mereka, fams. Nggak cuma dapat melatih kemampuan motorik, anak-anak juga diajarkan kerjasama supaya tingkat solidaritasnya semakin baik. Asyik nggak tuh?